Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Faiza. Aku sedang men-challenge diriku untuk berbicara di depan kamera karena aku belum berani berbicara di depan banyak orang. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang belajar dan ingin menceritakan kenapa aku suka belajar. Tapi sebelum itu, aku mau menceritakan dulu nih apa sih hal yang memantik aku ingin membahas tentang belajar ini. Beberapa minggu lalu, atau bisa ada sebulan lah ya, sebulan 2 bulan yang lalu, aku ikut salah satu sesi mentoring yang membahas tentang syakilah. Jadi kakak mentorku bilang kalau setiap manusia itu punya yang namanya syakilah. Syakilah itu bisa diartikan sebagai bakat atau potensi yang ada dalam diri manusia. Syakilah ini tuh ke-mention di Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Di situ ke-mention syakilatih, yang artinya setiap manusia itu beramal sesuai dengan bawaannya, sesuai dengan pembawaannya. Dan pembawaan di sini tuh bisa diartikan sebagai potensi atau bakat. Menurut kakak mentorku, kita itu penting banget untuk tahu syakilah kita tuh apa. Karena ketika kita tahu syakilah kita itu apa, kita akan bisa lebih maksimal dalam beramal. Ketika kita tahu syakilah kita apa, kita tahu nih bidang apa yang cocok kita jalani di situ dan peran apa yang cocok kita perankan. Dan ini tuh berkaitan sama beribadah hablum minannas. Karena ketika kita bisa tahu potensi kita apa, kita lebih maksimal lah ya dalam beramal yang berhubungan dengan manusia gitu. Nah, semenjak dari itu kakak mentorku tuh minta kita mencari syakilah masing-masing menggunakan metode 4E. Yang pertama itu enjoy, terus easy, habis itu ada excellent, sama satu lagi earn. Itu kita minta mencari 4 itu untuk mencari syakilah kita. Nanti dicari tuh yang paling banyak irisannya di 4 kategori. Boleh jadi itu tuh syakilah kita dan kita bisa memaksimalkan potensi itu. Ketika aku tahu kita disuruh untuk mencari syakilah tuh aku seneng banget, aku antusias karena menurutku ini salah satu hal yang menarik gitu ya. Bisa jadi ajang untuk lebih apa sih kenal dengan diri sendiri. Tapi sebelum mencari 4E dalam diriku, aku tuh nyari dulu arti syakilah itu apa. Karena kan berkaitan sama ayat Al-Quran. Aku tuh pengen tahu dulu nih, tafsir dari syakilah itu apa, atau tafsir ayat itu tuh apa. Karena aku baru tahu loh gitu, ternyata potensi atau bakat manusia itu ada di dalam Al-Quran. Aku pengen tahu lebih dalam. Akhirnya aku searching tuh mencari tentang tafsir Al-Isra ayat 84 ini. Aku awalnya nggak menemukan kalau arti yang dimaksud itu adalah bakat atau potensi. Karena aku cari di beberapa website, terus aku cari di Maktabah Syamilah juga di beberapa kitab tafsir, dan aku cari di YouTube itu awalnya nggak nemu kalau syakilah itu artinya bakat. Karena yang aku temuin itu ada yang bilang kul kullu ya'malu ala syakilatih. Syakilatih di sini pembawaan yang dimaksud itu adalah ketika dia itu dalam keadaan menerima kebaikan atau menolak kebaikan. Terus ada juga yang menafsirkan sebagai ketika dia itu ya beramal baik atau tidak. Pokoknya lebih ke baik buruk gitu pas aku temuin. Sampai akhirnya aku mencari di YouTube, aku cari pakai 3 bahasa waktu itu, pakai Indo, Inggris sama Arab biar sumbernya makin banyak. Aku nemu ada salah satu syekh dari Mesir itu mention kalau syakilah itu artinya bakat, dan juga Nu'man Ali Khan juga bahkan beliau spesifik membahas tentang bakat ini gitu, tentang syakilah ini. Di situ akhirnya aku baru melanjutkan untuk bikin apa sih 4E itu, untuk aku bikin semacam mind map gitu. Nih, aku mind map mini gitu sih, kecil.
Aku bikin gini, aku tulis. Nah, di sini itu aku menemukan kalau ternyata yang paling banyak irisannya itu adalah belajar. Aku ngerasa enjoy dalam belajar, aku ngerasa mudah belajar, aku juga ngerasa cukup bagus di saat aku belajar, dan aku ngerasa aku bisa menghasilkan sesuatu dari belajar, yaitu mengajar ya. Aku dulu pernah mengajar. Nah, terus nyambung nih ke belajar ya, topik belajar yang pengen aku sharing. Waktu aku presentasi tentang 4E ini ke teman-teman mentoringku, mereka tuh banyak nanya, apa sih yang bikin kamu seneng belajar? Di situ akhirnya aku eh, sharing lah ya. Yang pertama aku sebut adalah ketika aku belajar, aku tuh merasa tenang. Aku juga nggak tahu kenapa, awal kapan itu aku menyadari bahwa belajar itu membuat aku tenang. Tapi waktu SMP tuh aku pernah bertanya-tanya tentang suatu hal, yaitu tentang haid ya. Aku tuh dulu bertanya-tanya tentang haid. Kadang waktu aku awal-awal haid, aku tuh nggak tahu ini tuh beneran haid atau bukan. Aku nggak tahu apakah aku harus sholat atau enggak, boleh sholat atau enggak, aku boleh baca Al-Quran atau enggak. Di situ tuh aku nggak tenang hatinya. Kenapa? Karena ketidaktahuan aku nggak punya ilmu tentang fikih seputar haid waktu itu. Jadi aku ngerasa resah, nggak tenang gitu. Nah, akhirnya di situ aku eh, sadar kalau ilmu itu membuat kita tenang. Dari situ aku lebih senang belajar lagi, dan tapi aku nggak tahu pastinya kapan ya, kayak wah aku tenang nih kalau belajar gitu. Tapi udah ada waktu SMP tuh udah ada benih-benihnya kali ya. Sampai akhirnya waktu aku semester 4 di IDAD, IDAD itu semacam persiapan bahasa gitu ya di kampusku, semester 4, di buku Kiroah, buku tentang belajar memahami teks gitu, ada salah satu teks yang membahas tentang belajar. Dan di situ tuh ke-mention ayat tentang Nabi Ibrahim yang bertanya apa bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang sudah mati gitu. Di situ ada di ayat, aku lupa itu surat apa. Pokoknya ayatnya kayak gini, kayaknya juz 3 atau juz berapa itu. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di situ tuh Nabi Ibrahim tuh bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Terus Allah bilang, apakah kamu nggak beriman? Terus Nabi Ibrahim menjawab, tentu, tentu beriman, tapi ini tuh untuk agar aku tenang gitu. Di situ aku langsung wow, berarti pertanyaannya Nabi Ibrahim itu kepada Allah itu kan emang bukan untuk membangkang, tapi untuk membuat beliau tenang. Dan aku ngerasa ini relate banget gitu sama aku. Aku sering bertanya agar aku tenang, karena ketika aku tahu ilmunya, aku merasa tenang gitu, nggak risau lagi gitu hatinya. Itu alasan pertama aku senang belajar, karena ketika aku belajar aku merasa tenang. Minimal banget nih ya, kalau bukan tenang kayak masalah tadi fikih tentang aku jadi tahu aku harus melakukan apa kayak gitu, minimal banget tenang ketika ujian. Ketika kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks apa, belajar untuk sekolah gitu, ketika ujian, ketika dihadapkan dengan soal yang kadang susah gitu, aku tuh akan seneng ketika aku tenang gitu. Dan gimana caranya biar tenang? Ya belajar sebelum ujian gitu. Itu tenang yang paling paling cetek ya, tenang saat ujian itu. Ketenangan yang lebih tinggi lagi ketika tadi tenang menjalani kehidupan karena ilmu yang kita tahu gitu. Terus tentang belajar juga, temanku nanya kayak gimana caranya kamu belajar gitu. Terus aku bilang ya itu, dengan rasa penasaran itu. Mau itu pelajaran kuliah atau bukan pelajaran sekolah di luar itu, kuncinya itu untuk belajar adalah rasa penasaran. Menurutku ya, ini semuanya pandanganku pribadi ya guys. Menurutku ketika kita
penasaran dengan suatu hal, itu tuh kita bisa banget belajar tuh dimulai dari itu. Karena menurutku ya enak aja gak sih kalau kita emang punya rasa ingin tahu, terus kita belajar, jadi rasa ingin tahu itu tuh terpuaskan gitu, terjawab dan terpuaskan. Terus juga di sini aku menyadari ketika aku senang bertanya ya, aku menyadari bahwa jendela dunia itu banyak, bukan hanya buku. Tapi apapun yang ada di sekelilingku itu bisa menjadi jendela dunia asalkan apa? Asalkan pegang kuncinya yaitu bertanya atau rasa penasaran. Karena ketika kita penasaran dengan apapun yang ada di sekeliling kita tuh bakal mencari tahu itu dan akses pengetahuan kita tuh akan terbuka. Minimal ya ketika kita nggak tahu sesuatu, kayak ada suatu kata yang kita nggak tahu dalam satu teks atau misal ada iklan yang kita nggak tahu kata itu tuh apa gitu nyempil di iklan atau di poster, itu tuh biasanya aku cari minimal banget di KBBI atau di Google gitu. Ini tuh apa artinya? Terus kalau misalnya tentang agama yang kayak butuh apa ya butuh guru, ya tanya ke guru kita. Itu untuk apa sih cara belajar aku yang pertama apa rasa penasarannya dulu ditumbuhin. Jadi enak aja kalau misalnya kita udah pegang kunci itu, kita jadi punya keinginan terus untuk belajar. Itu sih yang pengen aku sharing tentang belajar. Sebenarnya aku pengen sharing banyak, tapi mungkin di lain kesempatan ya, aku pengen sharing tentang gimana caranya aku belajar. Karena nggak tahu kenapa menurut aku topik belajar tuh seru banget. Aku senang dan aku juga senang diskusi sama teman-temanku tentang belajar. Aku sering ngobrol cara mereka belajar gimana dan ternyata ada macam-macam. Karena setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Tapi itu yang tadi nomor satu tuh menurut aku kuncinya adalah rasa penasaran ya. Itu aja teman-teman, makasih banyak udah nemenin aku berbicara di depan kamera. Maaf kalau banyak salah, banyak loncat-loncat kayaknya topik aku ini. Eh, Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga aku bisa meneruskan challenge ini ya, karena aku pengen banget bisa ngomong dengan lebih tertata. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.